Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis-ten-Bosch, Den Haag pada Jumat 26 September 2025. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Belanda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis-ten-Bosch, Den Haag, Belanda, Jumat 26 September 2025. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Eropa. Setibanya di istana, Presiden Prabowo menaiki tangga utama dan mengisi buku tamu sebagai tanda kehadiran resmi. Selanjutnya Presiden menuju DNA Room dan disambut langsung oleh Raja Willem Alexander serta Ratu Maxima. Kehangatan sambutan keduanya menunjukkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi sebelum memulai diskusi. Dalam suasana yang akrab dan penuh rasa saling menghormati, Presiden Prabowo bersama Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima membahas berbagai isu strategis untuk masa depan hubungan kedua negara. Agenda pembicaraan meliputi penguatan kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan bilateral serta memperluas peluang kolaborasi di tengah tantangan global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membawa kabar penting seusai kunjungan kerjanya ke Belanda. Salah satunya tentang pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan hasil penting dari kunjungan kerjanya ke Belanda. Salah satunya adalah kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia yang selama ini disimpan di negeri tersebut. Sebanyak 30.000 item artefak yang dibawa dari Indonesia akan dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Langkah ini menjadi catatan bersejarah dalam upaya mengembalikan benda-benda warisan kebudayaan tanah air ke pangkuan bangsa sendiri. Prabowo menilai pengembalian artefak ini merupakan bukti itikat baik pemerintah Belanda untuk mempererat hubungan bilateral. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut adalah simbol penting dalam upaya memelihara kerjasama dan saling pengertian antara kedua negara. Belanda tadi memang terkait Raja dari Belanda mengembalikan 30.000 item artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira tidak baik dari Belanda ingin pelihara hubungan baik kita. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Indonesia dan Kanada menandatangani sejumlah kesepakatan di bidang perdagangan, pertahanan, dan koneksi antar pelaku usaha. Kerjasama ini diharapkan mempererat hubungan bilateral dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Kanada di West Block Parliament Hill, Ottawa pada Rabu 24 September 2025. Agenda ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kanada. Indonesia dan Kanada menandatangani 3 kesepakatan utama yang meliputi perdagangan, pertahanan, serta koneksi antar pelaku usaha. Salah satunya adalah Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA
yang memberikan perluasan akses pasar, liberalisasi tarif, dan dampak positif bagi ekspor, investasi, serta pertumbuhan PDB Indonesia. Di bidang pertahanan, nota kesepahaman ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada. Les ministres signent au nom de la République d'Indonésie et du Canada l'accord du partenariat économique global entre l'Indonésie. Kerjasama ini meliputi partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, penyelenggaraan dialog pertahanan secara reguler, dan penguatan industri militer. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengembangan kolaborasi di sektor pertahanan, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda Indonesia. A memorandum of understanding on defense cooperation. We value this. We value our relationship with Canada. We would like to send more of our young people to study here, to be trained here, and to work together in the field of defense in the future. Selain itu, turut ditandatangani MOU antara Kadin dan Business Council of Canada yang memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha. Keseluruhan kesepakatan yang dihasilkan dalam kunjungan ini menegaskan bahwa agenda Presiden Prabowo di Ottawa tidak hanya bersifat seremonial, namun juga memberikan langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Kanada di berbagai sektor. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan korupsi merupakan masalah besar di Indonesia. Dalam penutupan Munas ke-6 PKS, Prabowo menyatakan tekad menegakkan pemerintahan yang bersih. Berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin 29 September 2025. Kopassus itu dulu. Prabowo mengaku terkejut melihat begitu parah praktik korupsi saat mengambil alih pemerintahan. Ia menekankan hanya dengan pemerintahan yang bersih, Indonesia mampu bangkit dan mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki. Kepada para peserta Munas, Prabowo menyampaikan rencana memanggil Jaksa Agung dan seluruh penegak hukum. Langkah ini bertujuan menegakkan pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten. Kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi. Tapi korupsi di kita harus kita akui, menurut saya, dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat sudah mengerti, rakyat tahu, dan pemerintah yang saya pimpin, saya sendiri sebagai mandataris, penerima mandat dari rakyat, penerima kekuasaan dari rakyat, saya bertekad untuk memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo menilai korupsi bersifat sistemik merupakan bahaya terbesar. Penyimpangan seolah legal namun merugikan negara. Disebutnya sebagai bentuk kecerdikan orang-orang pintar pada akhirnya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah ratusan triliun rupiah setiap tahun. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis pada 2026. Anggaran tersebut akan langsung dikucurkan ke desa-desa dan ditargetkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG pada 2026. Hal ini disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Senin 29 September 2025. Anggaran tersebut disebut akan dikucurkan langsung ke desa-desa. Prabowo menegaskan program MBG tidak hanya untuk memenuhi gizi anak, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kebutuhan harian seperti beras, telur, sayur, ikan, dan daging ayam akan membuka peluang pasar bagi petani serta nelayan. Dengan begitu, hasil panen tidak lagi terbuang dan perekonomian daerah bisa terangkat. Prabowo juga memperkirakan program ini mampu menciptakan sedikitnya 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026. Efek ganda yang ditimbulkan diperkirakan dapat melahirkan kekuatan ekonomi hingga 900 triliun rupiah, jauh melampaui nilai anggaran yang disediakan. Di puncaknya nanti tahun depan, kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa, Menseknek? 335 triliun. Yang adalah 20 miliar dolar. 20 miliar dolar kita kirim ke desa-desa. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya standar kesehatan untuk setiap dapur MBG. Seluruh proses diatur melalui SOP ketat, didukung peralatan modern, serta uji laboratorium sebelum makanan didistribusikan. Program ini disebutnya sebagai langkah besar untuk memberikan harapan bagi petani, nelayan, dan anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan pembangunan rumah subsidi melampaui target. Dalam acara akad massal dan serah terima kunci rumah KPR FLPP di Cilengsi, Jawa Barat, Prabowo menyampaikan target baru 3 juta unit rumah rakyat. Dan kemudian berikutnya Herga Maria. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja semua pihak yang berhasil melampaui target pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat acara akad massal dan serah terima kunci rumah kredit pemilikan rumah FLPP di Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 September 2025. Menurut Prabowo, keberhasilan melampaui target menunjukkan ada transformasi mental dan pola pikir para pejabat serta pemimpin. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan target lebih besar, yaitu pembangunan sebanyak 3 juta unit rumah. Meski dianggap tinggi, Prabowo optimis target tersebut bisa dicapai dengan kepemimpinan yang transformatif dan semangat kerja keras. 2, 1, mari kita berikan. Jadi, memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Ya. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang dinilai sebagai pekerja keras. Komitmen selalu memberikan hasil terbaik bagi rakyat kecil menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Saya yakin dan percaya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 kebijakan strategis memperkuat akses perumahan rakyat. Kebijakan ini ditargetkan mampu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dan memangkas birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit. Bapak Mendagri.
Pemerintah Presiden Indonesia Prabowo Subianto menetapkan 8 kebijakan strategis memperkuat akses perumahan rakyat. Kebijakan ini ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar beban semakin ringan dan birokrasi lebih efisien. Prabowo menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan bukan hanya kesejahteraan rakyat, namun juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci di Bogor, Prabowo menyampaikan perumahan menjadi motor pembangunan. Selalu memberi hasil untuk rakyat kita. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. 8 kebijakan unggulan digarap pemerintah antara lain pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR, PPN ditanggung pemerintah hingga perluasan akses kredit dan penyaluran FLPP bank swasta. Tak hanya itu, program juga mendorong dukungan swasta dalam rehabilitasi rumah rakyat serta menjangkau berbagai segmentasi pekerja. Tim Liputan, Berita Nasional TV. 2, 1. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan terus berjalan. Pemerintah akan membenahi proses memasak hingga distribusi serta melengkapi dapur dengan peralatan standar demi menjamin keamanan makanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis atau MBG akan terus berlanjut. Program yang dimulai sejak awal 2025 ini disebut sudah memberikan dampak nyata meski masih ditemui sejumlah kekurangan di lapangan. Prabowo menerangkan hingga saat ini program MBG sudah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup melalui program tersebut. Presiden mengakui pelaksanaan MBG memiliki kekurangan, salah satunya adalah insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah. Untuk itu pemerintah berjanji akan memperketat proses memasak hingga distribusi agar makanan diterima benar-benar aman. Prabowo juga menyatakan seluruh dapur penyedia makan bergizi gratis akan dilengkapi peralatan standar higienis, mulai dari alat cuci, filter air, hingga tes kit makanan. Selain itu, seluruh tenaga masak juga akan dibekali pelatihan demi menjamin kualitas dan keamanan program MBG. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat dengan ultraviolet atau dengan gas atau dengan air yang sangat panas. Kemudian juga filter untuk air harus ada. Kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi. Semua dapur harus ada tukang masak terlatih. Saudara-saudara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Prestasi yang kita sudah hasilkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara berlangsung hikmat dengan rangkaian prosesi dan kehadiran sejumlah tokoh serta pejabat tinggi negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2025 di Monumen Pancasila Sakti di Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rangkaian upacara berlangsung hikmat dimulai tepat pukul 8 pagi. Upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Amri Taufani. Selanjutnya, Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta mengenang jasa pahlawan revolusi yang gugur dalam tragedi 30 September 1965. Sejenak mengenang
arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai. Proses berlanjut dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua DPD Yoris Raweyai. Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar kesetiaan pada Pancasila sebelum upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sejumlah tokoh dan pejabat tinggi negara turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai upacara, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri melakukan peninjauan ke lubang buaya sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan serta pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez di Istana Negara. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sport tourism Indonesia di mata dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez di Istana Negara Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi simbol dukungan Indonesia terhadap perkembangan balap motor dunia serta penguatan sport tourism di tanah air. Dalam suasana akrab, Prabowo menyapa Marquez dengan bahasa Spanyol dan menyampaikan rasa hormat atas kehadirannya. Presiden menegaskan olahraga termasuk MotoGP merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen menjadikan sport tourism sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan sarana pembinaan generasi muda. Sang juara dunia Marc Marquez menyampaikan rasa senang bisa kembali ke Indonesia setelah meraih gelar 3 hari lalu. Ia mengungkapkan sirkuit Mandalika adalah salah satu terbaik dan spesial. Ia akan kembali berlaga di depan penggemar Indonesia. To be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendampingi kedatangan Marquez menerangkan kehadiran Marquez menjadi momentum penting memperkuat posisi Indonesia di ajang balap internasional. Erick juga menyampaikan pesan Presiden kepada pembalap muda Indonesia terus berkiprah di dunia serta menegaskan dampak ekonomi MotoGP Mandalika mencapai hampir 4,8 triliun rupiah. Tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.